Selamat pagi, siang, malam, Pak Agung dan teman-teman semua. Perkenalkan, saya Zafira Fadila bersama ketiga teman saya. Di sini ada Aisyah, Adrian, dan Nana. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan bisnis plan yang telah kami susun selama 1 semester ini. Bisnis ini dilatar belakangi oleh adanya kesulitan masyarakat dalam melakukan jual beli furniture secara online dengan cepat dan tidak ribet. Oleh sebab itu, kami membawa LIPI agar kita semua dapat happy living with LIPI. Next. Baiklah, ini yang akan kami bahas pada presentasi kali ini. Next. LIPI adalah perusahaan startup berbasis teknologi yang menjual furniture secara online dan offline. Kami berkomitmen untuk menyediakan furniture dengan kualitas yang tinggi. Next. Selanjutnya saya akan membahas mengenai background didirikannya LIPI. Jadi terdapat beberapa hal yang melatar belakangi didirikannya LIPI. Pertama itu adanya kesulitan dalam membeli furniture dengan cepat. Dengan menggunakan LIPI, kini masyarakat dapat membeli furniture melalui mobile app dan website. Selain itu, adanya keinginan masyarakat untuk membeli customized furniture masih sering ada keraguan. Nah, karena sebagai contoh tuh keraguannya ada apakah pengrajin yang dituju memang bagus kualitasnya atau tidak, dapat dipercaya atau tidak, atau bahkan karena prosesnya yang ribet dan panjang. Dengan adanya LIPI, kini masyarakat tidak perlu khawatir karena kami akan mengurus seluruh proses pemesanan customized furniture sehingga customer tinggal terima jadi. Selain itu, kami juga melakukan kurasi produk agar produk yang diterima oleh customer terjamin kualitasnya. Selanjutnya, LIPI hadir karena adanya kesulitan customer dalam melakukan visualisasi produk. Oleh sebab itu, kami menghadirkan product visualization dengan menggunakan teknologi augmented reality dan ada one-on-one product consultation. Terakhir, berdirinya LIPI didasari oleh adanya kesulitan yang dirasakan oleh customer dalam memadu-madankan furniture pada satu ruangan. Oleh karena itu, kami juga menyediakan jasa interior designer yang dapat membantu calon customer dalam menciptakan ruangan yang indah dipandang. Next. Oke, selanjutnya yaitu terdapat market size analysis. Terdapat TAM Samsung yang telah kami buat. Yang pertama, TAM penduduk Indonesia yang menempati hunian miliknya sendiri, sedangkan SAM-nya yaitu menargetkan masyarakat di Pulau Jawa dengan pendapatan menengah ke atas, dan SOM ini menargetkan 30% dari SAM. Hal tersebut dikarenakan kita merupakan perusahaan yang masih merintis atau masih dapat dikatakan kecil. Next. Di sini terdapat tren yang telah kita buat. Jadi LIPI ini bergerak pada industri furniture sehingga kami membuat tren terkait industri furniture dari tahun ke tahun. Berikut seperti tabel yang ada di gambar bahwa industri furniture mengalami peningkatan sebesar 8,16% di tahun 2021, di mana tahun sebelumnya menurun drastis. Next. Nah, industri furniture berada pada posisi kelima sebagai dengan industri dengan pertumbuhan terbesar di Indonesia, dapat dilihat pada tahun 2021. Next. Nah, ini merupakan diagram dari industri furniture juga menunjukkan bahwa peningkatan positif yang lumayan stabil dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2022, walaupun dengan adanya resesi yang diakibatkan oleh pandemi pada tahun 2019 hingga 2022. Nah, berdasarkan tren-tren ini, maka dapat disimpulkan bahwa untuk membuka bisnis yang bergerak pada bidang industri furniture memiliki peluang yang cukup baik. Next. Selanjutnya adalah pelanggan. Jadi target pelanggan LIPI itu meliputi yang pertama adalah masyarakat umum, lalu orang yang memiliki interest di bidang desain interior, lalu juga pemilik hunian, instansi pendidikan, serta instansi pemerintahan yang masing-masing memiliki kebutuhan akan berbagai furnitur untuk melengkapi ruangan yang mereka miliki. Untuk menjalin hubungan dengan tipe-tipe pelanggan ini, LIPI menyediakan berbagai strategi yang akan dilakukan untuk menjalin hubungan tersebut. Yang pertama adalah hubungan build on trust. Jadi hubungan yang build on trust ini kita bisa bagaimana caranya supaya kita
bisa membuat customer itu percaya untuk menggunakan layanan dari LIPI. Jadi, LIPI membangun kepercayaan dengan pelanggan melalui penyediaan berbagai produk yang berkualitas tinggi, serta fitur-fitur yang mempermudah proses pembelian produk LIPI. Lalu yang kedua adalah melakukan promosi dan teknik marketing. Hal ini kami lakukan untuk memberikan brand awareness di kalangan masyarakat supaya mereka mengetahui keberadaan LIPI dan juga untuk menarik perhatian pelanggan supaya mereka mau menggunakan LIPI. Next. Selanjutnya adalah sistem rekomendasi furnitur. Jadi sistem ini ditujukan untuk meningkatkan hubungan personal dengan pelanggan, di mana kami akan mempersonalisasi fitur-fitur yang ada di LIPI supaya menyesuaikan dengan kebutuhan pelanggan. Lalu yang terakhir adalah layanan bantuan pelanggan, di mana layanan ini akan kami berikan kepada pelanggan yang mengalami kesulitan ketika ingin menggunakan layanan dari LIPI. Sehingga layanan ini juga dapat meningkatkan kepuasan para pelanggan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, Andre, kita langsung masuk aja ke analisis kompetitor. Ini pada saat ini sudah ada beberapa bisnis home and living lain yang melayani target market kami. Di antaranya ada Dekoruma, IKEA, dan Informa. Walaupun begitu, LIPI masih memiliki beberapa fitur yang memberikannya competitive edge dari para kompetitornya. Di antaranya adalah AR for Product Visualization. Dari riset kami, belum ada bisnis selain LIPI yang memanfaatkan augmented reality dalam proses penjualannya. Augmented reality ini membantu pelanggan LIPI untuk melihat produk-produk yang disediakannya. Lalu ada kemudahan berbelanja furnitur. Karena LIPI berbasis aplikasi dan website, serta memiliki toko offline, LIPI memiliki aksesibilitas yang tinggi untuk semua target market. Dari hasil riset kami yang memiliki memiliki fitur ini hanya Dekoruma dan IKEA. Lalu customizable. LIPI menyediakan furniture yang customizable yang membuat produk yang dijual LIPI lebih bervariasi dan memperluas market yang dilayaninya. Dari yang kami lihat, belum ada kompetitor yang memiliki fitur ini. Lalu customer service, menurut kami, semua yang dari hasil riset kami, semua kompetitor kami memiliki customer service yang cukup baik, sehingga kami juga mengikuti untuk memilih customer service yang cukup baik. Selanjutnya adalah bisnis model kanvas dari LIPI. Di sini dapat dilihat berbagai aspek mulai dari key partnership, key activities, key resource, value proposition, dan lain sebagainya. Next. Selanjutnya kami akan membahas mengenai balance sheet. Balance sheet yang kami buat di sini adalah balance sheet yang dibuat per periode Desember 31 tahun 2022. Di sini ada aset. Yang pertama itu adalah current asset, di mana current asset yang kami miliki meliputi ada cash and cash equivalent yang bernilai sebesar 3 miliar 722 juta 460 juta rupiah. Lalu ada inventory sebesar 960 juta rupiah. Lalu ada office supplies sebesar 12 juta. Lalu ada juga accounts receivable sebesar 500 juta. Lalu ada juga prepaid rent berupa building dan warehouse yang masing-masing bernilai sebesar 37 juta 1.500 rupiah dan 150 juta rupiah. Di mana jika ditotalkan, total current asset yang kami miliki sekitar 5 miliar. Lalu untuk intangible asset yang kami miliki ada paten dan copyright, di mana paten bernilai sebesar 600.000 rupiah dan copyright bernilai sebesar 600.000 rupiah. Sehingga jika ditotalkan, aset yang kami miliki ada sekitar 5,3 miliar rupiah. Next. Lalu ada pula aspek liabilities dan equity. Current liabilities yang kami miliki meliputi accounts payable, sales taxes payable, dan salaries and wages payable, yang jika ditotalkan akan mencapai sekitar 1,3 miliar rupiah. Lalu untuk long term liabilities, kami ada bank loans payable dan interest payable, di mana bank loans payable bernilai 1 miliar rupiah dan interest payable bernilai sekitar 12 juta rupiah. Yang jika ditotalkan, berarti total long term liabilities yang kami miliki ada 1 miliar 12 juta rupiah. Lalu untuk equity yang kami miliki ada common stock, authorized, dan retained earnings. Yang jika ditotalkan, kami akan mendapatkan sebesar 3 miliar 50 juta rupiah. Sehingga total liabilities dan owner's equity yang kami miliki juga memiliki nominal yang sama dengan
aset yang kita miliki. Next. Lalu untuk income statement, kami juga membuat per Desember 31 tahun 2022, di mana revenue yang kami dapatkan berasal dari sales revenue dan commission. Sales revenue ini berupa produk furnitur yang berhasil dijual oleh LIPI, dan commission ini merupakan komisi yang kami dapatkan dari pengrajin-pengrajin yang bekerja sama untuk menjual produknya dengan menggunakan layanan LIPI. Di mana sales revenue ini bernilai 480 juta rupiah dan commission ini bernilai 432 juta rupiah. Sehingga jika ditotalkan kami mendapatkan 912 juta rupiah. Lalu ada cost of goods sold dari produk yang kami buat, produk furnitur yang kami buat, mulai dari materials sebesar 200 juta rupiah, labor sebesar 72 juta rupiah, overhead 36 juta rupiah, dan freight cost 9 juta rupiah. Materials ini berupa bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat furnitur tersebut, mulai dari kayu-kayunya dan lain sebagainya. Labor ini lebih berkaitan dengan orang yang akan membuat kerajinan dari kayu tersebut. Lalu overhead itu merupakan biaya yang diperlukan untuk mesinnya, dan freight cost ini untuk pengiriman barangnya. Jadi kami berniat untuk membuat kerajinannya di Jepara, lalu akan dikirim ke Jakarta. Jika total cost of goods sold-nya ada 308 juta rupiah. Lalu untuk gross profit-nya senilai 604 juta rupiah. Lalu ada pula operating expense, di mana di sini kami membaginya ada selling expense dan general and administrative expense. Selling expense meliputi advertising expense, sehingga jika ditotalkan mendapatkan 60 juta rupiah. Lalu ada pula general and administrative expense yang meliputi salary and wages yang merupakan gaji karyawan sebesar 960 juta rupiah. Lalu ada biaya rent mulai dari warehouse and building sebesar 150 juta rupiah dan 37.500.000 rupiah. Lalu ada office supplies sebesar 12 juta rupiah, website development dan internet yang masing-masing bernilai 20 juta rupiah dan 9.600.000 rupiah. Sehingga jika ditotalkan, total general and administrative expense yang kami miliki adalah mencapai 1.189 miliar rupiah kali ini. Lalu untuk operating expense-nya, jika ditotalkan berarti mencapai 1,2 miliar. Sehingga jika ditotalkan ada net income before taxes yang senilai 645 juta rupiah. Lalu untuk less income tax expenditure yang dikurangi dengan taxnya sebesar 70 juta rupiah, sehingga istilahnya pendapatan bersih yang kami miliki setelah dikurangi dengan berbagai macam pajak mencapai 574 juta rupiah. Tetapi ini minus. Next. Lalu kami akan masuk ke dalam cash flow untuk 3 tahun pertama LIPI, di mana ada perbedaan pada 2 tahun pertama untuk website development dan untuk aplikasi untuk development aplikasi di Google Play dan Apple App Store. Jadi untuk tahun pertama kami membagi menjadi biaya promosi dan biaya operasional, di mana untuk biaya promosi kami menggunakan Instagram advertising dan endorsement yang memberikan total biaya 60 juta. Dan untuk biaya operasional kami ada website development, building rent, warehouse rent, internet, office supplies, dan gaji untuk 10 karyawan kami yang memiliki total biaya operasional 1.189.100.000, sehingga total cash flow kami pada tahun pertama adalah 1.249.100.000. Lalu untuk cash flow tahun kedua kami bagi menjadi 3 bagian, yaitu biaya promosi, registrasi, dan operasional. Untuk biaya promosi kami masih menggunakan Instagram advertising dan endorsement, dan total biaya promosi kami masih 60 juta. Dan untuk biaya registrasi di Play Store dan App Store memiliki total biaya registrasi 1.797.500. Dan untuk biaya operasional untuk mobile app development kami ada untuk biaya operasional kami menyediakan untuk mobile app development, building rent, warehouse rent, internet, office supplies, dan gaji 10 karyawan kami yang memberikan total 1.199.100.000. Dengan total biaya pada tahun kedua kami adalah 1.260.897.500.
Lalu untuk cash flow tahun ketiga dan selanjutnya, kami hanya butuh untuk mengeluarkan untuk biaya promosi dan biaya operasional. Dan untuk biaya promosi adalah untuk Instagram advertising dan endorsement dengan total biaya promosi 60 juta. Biaya operasional yang meliputi building rent, warehouse rent, internet, office supplies, dan gaji 10 karyawan kami memiliki total biaya 1.169.100.000, sehingga untuk total biaya tahun ketiga dan seterusnya adalah 1.229.100.000. Berikut BEP calculation kami. Dari hasil kalkulasi kami, break-even point direncanakan untuk tercapai pada tahun ke-6. Dan untuk pemodalan, untuk tahun pertamanya LIPI, kami mendapatkan modal dari kekayaan pribadi para pendiri LIPI. Hal ini dikarenakan pengembangan LIPI akan sangat sulit untuk mendapatkan pinjaman dikarenakan cukup banyak yang berada dalam marketnya, sehingga yang paling pasti adalah kami akan mengeluarkan modal dari kekayaan masing-masing pendiri. Namun selanjutnya kami akan terus berusaha untuk bekerja sama dengan pihak investor dan bank untuk mendapatkan modal untuk memperkembangkan LIPI. Lalu LIPI versus resesi. Jadi LIPI akan terus memantau cash flow dengan cara mengecek cash yang tersedia, fixed cost per bulan, dan omset yang didapatkan. Setelah memantau dan memastikan bahwa keuangan bisnis seimbang, maka selanjutnya adalah LIPI akan terus melakukan inovasi dengan memberikan customer kemudahan belanja perabotan rumah. Contohnya dengan menyediakan beberapa teknologi seperti AR yang memungkinkan customer untuk mendapatkan visual perabotan dengan lebih nyata. Selanjutnya, sebagai bentuk tanggung jawab LIPI terhadap lingkungan sosial, terdapat 2 poin utama yang akan kami bahas di sini. Poin pertama adalah tanggung jawab LIPI dalam mengatasi dan mencegah terjadinya climate change. Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang furniture, nantinya LIPI akan secara langsung terlibat dalam pemanfaatan kayu. Oleh karena itu, kami berkomitmen untuk melakukan penanaman 5 pohon untuk tiap pohon yang ditebang. Next. Poin selanjutnya adalah LIPI dalam upaya mewujudkan Sustainable Development Goals. Berdasarkan poin-poin SDG, LIPI diharapkan dapat berperan dalam tercapainya 3 poin SDG, yaitu Decent Works and Economic Growth, Industry, Innovation, and Infrastructure, dan Life on Land. Yang pertama, untuk decent work and economic growth, LIPI mempromosikan pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi bagi Indonesia. Kami menyediakan berbagai lapangan pekerjaan, mulai dari pengrajin kayu, pengembang aplikasi, desainer, dan lainnya. Next. Untuk poin SDG selanjutnya, LIPI turut berupaya untuk meningkatkan industri, inovasi, dan infrastruktur dengan menggunakan teknologi-teknologi terbaru seperti penggunaan augmented reality dalam visualisasi produk. Dengan ini, LIPI berupaya untuk memberikan inovasi yang belum ada sebelumnya. Dan untuk poin SDG terakhir, yaitu Life on Land, dalam upaya ini kami berusaha untuk mengurangi efek bisnis terhadap lingkungan. LIPI berusaha untuk melakukan penanaman kembali 5 pohon untuk tiap pohon yang ditebang untuk pemanfaatan pembuatan furniture. Next. Oke, selanjutnya yaitu untuk menunjang bisnis LIPI ini, LIPI menerapkan beberapa teknologi. Yang pertama yaitu ada augmented reality, ada point of sales, mobile atau web application, ada ERP system. Nah, yang pertama yaitu augmented reality. Teknologi ini memungkinkan customer untuk mendapatkan proyeksi dalam melihat perabotan dengan nyata melalui smartphone atau gadget mereka, sehingga mereka mendapatkan gambaran dengan jelas ketika melakukan pertimbangan pembelian produk. LIPI sendiri memilih untuk menggunakan jenis augmented reality marker based. Nah, untuk teknologi IR yang akan diterapkan. Selanjutnya yaitu mobile atau web application. Nah, customer dapat memungkinkan untuk melihat katalog, memesan furniture, melakukan transaksi jual beli, dan menggunakan furniture lainnya seperti produk visual yang menggunakan IR
melakukan one-on-one product consultation dan menghubungi customer support melalui mobile atau web application yang LIPI sediakan. Selanjutnya yaitu point of sales atau payment gateway. LIPI menggunakan Midtrans sebagai payment gateway-nya dikarenakan sudah memiliki lisensi dari Bank Indonesia serta memiliki integrasi yang cepat dan juga mudah. Yang terakhir yaitu terdapat ERP system. Jadi di sini LIPI akan menggunakan ERP system untuk mengotomatisasi proses sales, marketing, dan juga servisnya. Next. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih.